Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja manajemen sumber daya manusia. Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja karyawan yang umum untuk kebanyakan pekerjaan meliputi elemen sebagai berikut. Satu, kuantitas dari hasil. Kedua, kualitas dari hasil. Ketiga, ketetapan waktu dari hasil. Keempat, kehadiran. Lima, kemampuan bekerja sama. Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Di bawah ini terdapat teori kepuasan yang cukup dikenal, yaitu satu, teori ketidaksesuaian. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung seisi antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Kedua, teori keadilan. Teori ini menghubungkan bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung pada atau tidaknya keadilan dalam suatu situasi, khususnya situasi kerja. Ketiga, teori dua faktor. Menurut teori ini, kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja itu merupakan hal yang berbeda, jadi kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu bukan suatu variabel yang kontinu. Hal-hal yang dapat menimbulkan rasa puas dalam bekerja. Apabila hasil atau imbalan yang didapat atau diperoleh individu tersebut lebih yang diharapkan. Apabila hasil yang dicapai lebih besar dari standar yang ditetapkan, apabila yang didapat oleh karyawan sesuai dengan persyaratan yang yang ditambah dengan ekstra yang menyenangkan konsisten untuk setiap saat serta dapat ditingkatkan setiap waktu. Faktor-faktor penyebab kepuasan kerja menurut Job Descriptive Index. Satu, bekerja di tempat yang tepat. Kedua, pembayaran yang sesuai. Ketiga, organisasi dan manajemen. Keempat, supervisi pada pekerjaan yang tepat. Lima, orang yang berada dalam kerjaan yang tepat. Komitmen organisasional. Komitmen organisasional merupakan tingkatan sampai di mana karyawan yakin dan menerima tujuan organisasional, serta berkeinginan untuk tinggal bersama organisasi. Ada tipe komitmen organisasional. Pertama, komitmen afeksi. Karyawan merasa terikat secara emosional dengan organisasi dan ingin tetap menjadi bagian dari organisasi karena mereka benar-benar peduli. Kedua, komitmen berkelanjutan. Karyawan tetap berada di organisasi karena mereka merasa ada biaya yang terlalu tinggi jika mereka meninggalkan organisasi. Ketiga, komitmen normatif. Karyawan merasa memiliki kewajiban untuk tetap berada di organisasi karena norma dan nilai yang mereka anut. Penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan alat manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode tertentu, sekaligus untuk mengetahui tingkat kesesuaian dengan kebutuhan sumber daya manusia pada periode yang sama. Pengertian penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja dapat diartikan sebagai suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja atau jabatan seorang tenaga kerja termasuk potensi pengembangan. Penilaian kinerja merupakan proses pengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Berdasarkan uraian di atas, tujuan penilaian kinerja atau prestasi kinerja karyawan pada dasarnya meliputi satu, untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini. Kedua, pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk memberikan penilaian gaji berkala, gaji pokok, kenaikan gaji istimewa, insentif uang. Ketiga, mendorong pertanggungjawaban dari karyawan. Keempat, untuk membedakan karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya. Kelima, pengembangan SDM yang masih dapat dibedakan lagi ke dalam penugasan kembali seperti diadakan mutasi atau transfer dan rotasi, promosi, kenaikan jabatan, training atau latihan.
Berdasarkan uraian di atas, tujuan penilaian kinerja atau prestasi kinerja karyawan pada dasarnya meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan etos kerja, memperkuat hubungan antara karyawan dengan supervisor melalui diskusi tingkat kemajuan kerja karyawan sebagai alat untuk memperoleh umpan balik dari karyawan untuk memperbaiki desain pekerjaan, lingkungan kerjaan, dan rencana karir selanjutnya. Riset seleksi sebagai kriteria keberhasilan atau efektivitas sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan SDM, karir, dan keputusan perencanaan sukses. Membantu menempatkan karyawan dengan pekerjaan yang sesuai untuk mencapai hasil yang baik secara menyeluruh. Sebagai sumber informasi untuk mengembalikan keputusan yang berkaitan dengan gaji, upah, insentif, kompensasi, dan berbagai imbalan yang lainnya. Sebagai menyalur keluhan yang berkaitan dengan masalah pribadi maupun pekerjaan, sebagai alat untuk menjaga tingkat kinerja, sebagai alat membantu dan mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif dalam rangka memperbaiki kinerja. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan SDM seperti seleksi, rekrutmen, pelatihan, dan analisis pekerjaan sebagai komponen yang saling ketergantungan di antara fungsi-fungsinya. Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan agar kinerja menjadi baik, mengembangkan dan menetapkan kompensasi pekerjaan, memutuskan hubungan kerja, pemberian sanksi ataupun hadiah. Dan ada kriteria penyelia atau penilaian. Satu, yang dapat berfungsi sebagai penilaian dalam penilaian pekerjaan. Atasan, atasan langsung, atasan tidak langsung. Kedua, bawahan langsung jika karyawan yang dinilai mempunyai bawahan langsung. Kedua, pada umumnya karyawan hanya dinilai oleh atasannya, baik oleh atasan langsung dilaksanakan kecuali untuk penilaian riset maupun tidak langsung. Penilaian oleh rekan dan bawahan hampir tidak pernah dilaksanakan kecuali untuk penilaian riset. Ketiga, karyawan berada dalam keadaan yang sangat tergantung kepada atasannya jika penilaian kinerja hanya dilakukan oleh atasan langsungnya. Atasannya dapat berlaku seolah-olah sebagai dewa yang menentukan nasib karyawannya. Keempat, untuk menghindari atau meringankan keadaan ketergantungan tersebut dilakukan beberapa hal lain dengan mengadakan penilaian kinerja yang terbuka. Penilaian atasan dibicarakan dengan karyawan yang dinilai atau dengan menambah jumlah atasan yang menilai kinerja karyawan. Biasanya atasan dari atasan langsung berfungsi sebagai penilaian kedua. Kegunaan penilaian kinerja. Kegunaan penilaian kinerja ditinjau dari berbagai perspektif pengembangan perusahaan, khususnya manajemen MSDM, yaitu dokumentasi untuk memperoleh data yang pasti, sistematis, dan faktual dalam penentuan nilai suatu pekerjaan. Satu, posisi tawar. Untuk memungkinkan manajemen melakukan negosiasi yang objektif dan rasional dengan serikat buruh, kalau ada, atau langsung dengan karyawan. Kedua, perbaikan kinerja. Umpan balik pelaksanaan kerja yang bermanfaat bagi karyawan, manajer, dan spesialis personil dalam bentuk kegiatan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja. Ketiga, penyesuaian kompensasi. Penilaian kinerja membantu mengambil keputusan dalam menyesuaikan ganti rugi, menentukan siapa yang perlu dinaikkan upah bonusnya, atau kompensasi lainnya. Banyak perusahaan mengabulkan sebagian atau semua dari bonus dan meningkatkan upah mereka dasar penilaian kinerja. Keempat, keputusan penempatan. Membantu dalam promosi, keputusan menempatkan perpindahan dan menurunkan pangkat pada umumnya didasarkan pada masa lampau atau mengantisipasi kinerja. Sering promosi adalah penghargaan untuk kinerja di masa yang lalu. Kelima, pelatihan dan pengembangan. Kinerja yang buruk mengindikasikan adanya suatu kebutuhan untuk pelatihan. Demikian juga, kinerja baik dapat mencerminkan adanya potensi yang belum digunakan dan harus dikembangkan. Keenam, perencanaan dan pengembangan karir. Umpan balik penilaian kinerja dapat digunakan sebagai panduan dalam perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Penyusunan program pengembangan karir yang tepat dapat menyelaraskan antara kebutuhan karyawan dengan kepentingan perusahaan. Ketujuh, evaluasi proses staffing. Prestasi kerja yang baik atau buruk mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing di Departemen SDM.
Ke-8, defisiensi penempatan karyawan. Kinerja yang baik atau jelek mengisyaratkan kekuatan atau kelemahan dalam prosedur penempatan karyawan di Departemen SDM. Ke-9, ketidakakuratan informasi. Kinerja lemah mengadakan adanya kesalahan di dalam informasi analisis pekerjaan. Perencanaan MSDM atau Sistem Informasi Manajemen SDM, pemakaian informasi yang tidak akurat dapat mengakibatkan proses rekrutmen, pelatihan, atau pengambilan keputusan tidak sesuai. Ke-10, kesalahan dalam merancang pekerjaan. Kinerja yang lemah mungkin merupakan suatu gejala dari rancangan pekerjaan yang kurang tepat. Melalui penilaian kinerja dapat membantu mendiagnosis kesalahan ini. Artinya, jika uraian pekerjaan tidak tepat apabila tidak lengkap, wewenang dan tanggung jawab tidak seimbang, jalur pertanggungjawaban kabur, dan berbagai kelemahan lainnya akan berakibat pada prestasi kerja yang kurang memuaskan. 11. Kesempatan kerja yang adil. Penilaian kinerja yang akurat terkait dengan pekerjaan dapat memastikan bahwa keputusan penempatan internal tidak bersifat diskriminatif. Ke-12, mengatasi tantangan-tantangan eksternal. Kadang-kadang, kinerja dipengaruhi oleh faktor di luar lingkungan pekerjaan seperti keluarga, keuangan, kesehatan, atau hal lain seperti hal pribadi. Jika faktor ini tidak dapat diatasi karyawan bersangkutan, determin SDM mungkin mampu menyediakan bantuan. Jenis-jenis penilaian kinerja. 1. Penilaian hanya oleh atasan, cepat dan langsung, dapat mengarahkan key historis karena pertimbangan-pertimbangan pribadi. Kedua, penilaian oleh kelompok lini. Atasan dan atasannya lagi bersama-sama membahas kinerja dari bawahannya yang dinilai sendiri. Pertama, ada objektivitasnya lebih akurat dibandingkan jika hanya oleh atasannya dan individu yang dinilai tinggi dapat mendominasi penilaian. Ketiga, penilaian oleh kelompok staf. Atasan meminta satu atau lebih individu untuk bermusyawarah dengannya. Atasan langsung membuat keputusan akhir. Keempat, penilaian melalui keputusan komite, sama seperti pada pola sebelumnya, kecuali bahwa manajer yang bertanggung jawab tidak langsung mengambil keputusan akhir. Hasilnya didasarkan pada pemilihan mayoritas. Memperluas pertimbangan yang ekstrim, memperlemah integritas manajer yang bertanggung jawab. Kelima, penilaian berdasarkan peninjauan lapangan, sama seperti pada kelompok staf, namun melibatkan wakil dari pemimpin pengembangan atau departemen SDM yang bertindak sebagai peninjau yang independen. Membawa satu pikiran yang tepat ke dalam suatu penilaian lintas sektor yang benar. Keenam, penilaian oleh bawahan dan sejawat. Mungkin terlihat subjektif. Mungkin digunakan sebagai tambahan pada metode penilaian yang lain. Dan metode penilaian kinerja. Metode penilaian kategori yaitu metode yang paling sederhana menilai kinerja dan juga yang membutuhkan seorang manajer untuk menandai tingkat kinerja karyawan pada formulir khusus yang dibagi ke dalam kategori kinerja. Ada skala penilaian grafik, yaitu skala yang memungkinkan penilaian untuk menandai kinerja karyawan pada rangkaian kesatuan. Terdapat beberapa kekurangan yang menyatu dalam skala penilaian grafis, yaitu seringkali sifat atau faktor yang berbeda dikelompokkan bersama dan penilaian hanya diberikan suatu kontak untuk ditandai. Ketika kata-kata penjelasan yang sering digunakan dalam skala mempunyai arti yang berbeda untuk penilaian yang berbeda. Contohnya, istilah-istilah seperti berinisiatif, kendala dan kemampuan bekerja sama dapat diinterpretasikan secara berbeda khususnya jika digunakan bersamaan dengan kata-kata seperti menonjol, rata-rata, dan buruk. Skala penilaian grafik dapat berbagai bentuk digunakan secara luas karena mereka mudah untuk dikembangkan. Tetapi skala ini dapat menimbulkan kesalahan di bagian penilaian yang akan terlalu banyak bergantung pada formulir tersebut dalam mengidentifikasikan penilaian. Checklist yaitu alat penilaian kinerja yang menggunakan daftar pernyataan atau kata-kata yang diberi tanda oleh penilai. Terdapat beberapa kesulitan yang muncul dengan adanya checklist. Seperti pada skala penilaian grafis, kata-kata atau pernyataan mempunyai arti yang berbeda bagi penilaian yang berbeda. Penilaian tidak dapat secara langsung melihat hasil penilaian jika menggunakan sebuah checklist yang diberi bobot.
Para penilai tidak menyesuaikan bobot-bobot tersebut pada faktor-faktor. Kesulitan ini mengatasi penggunaan informasi ketika seorang penilai mendiskusikan hasil checklist dengan seorang karyawan. Keempat, metode naratif, yaitu metode yang mengurangi tindakan karyawan dan juga dapat mengindikasikan penilaian aktual penilaian. Kejadian penting yaitu manajer menyimpan catatan tertulis mengenai tindakan karyawan baik yang menguntungkan maupun yang merugikan selama periode penilaian. Esai yaitu metode penilaian ini bentuk bebas yang mengharuskan manajer untuk menuliskan esai pendek yang mengurangi kinerja setiap karyawan selama periode. Tinjauan lapangan yaitu lebih berfokus pada siapa yang melakukan evaluasi dan menggunakan metode ini. Lalu pendekatan dapat melibatkan Departemen Sumber Daya Manusia sebagai peninjauan atau sebuah independen dari luar organisasi. Ada metode komparatif, yaitu merupakan metode yang memerlukan para manajer untuk membandingkan secara langsung kinerja karyawan mereka terhadap satu sama lain kinerja. Penentuan peringkat, yaitu menentukan daftar sebuah karyawan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ada distribusi faksa, yaitu metode penilaian kinerja ini, di mana penilaian karyawan distribusikan sepanjang kurva berbentuk lonceng. Ketiga, metode perilaku atau tujuan, yaitu untuk mengatasi kesulitan metode yang lainnya. Pendekatan penilaian berlaku, yaitu menilai lebih pada perilaku karyawan dibandingkan karakteristik yang lainnya. MBO, Manajemen by Objective, yaitu menentukan tujuan-tujuan kinerja yang telah disepakati oleh seorang karyawan dan manajer untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.